Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Salah satu paham terkait peran Tuhan yang cukup umum beredar adalah anggapan bahwa Tuhan di Perjanjian Lama adalah sosok yang keras dan cenderung kejam. Sedangkan Tuhan di Perjanjian Baru adalah sosok yang lemah lembut dan penyayang. Apakah benar demikian? Setiap umat Kristen, termasuk para teolog, tentu punya pertimbangan dan dalilnya masing-masing. Namun, jika kita mengkritisi anggapan itu lebih lanjut, maka kita akan menemukan sebuah permasalahan teologis, yakni Tuhan yang berubah. Sedangkan di dalam kerangka teologi kekristenan yang bersumber pada teks Alkitab, kita mengakui bahwa Tuhan adalah Alfa, Sang Awal, dan Omega, Sang Akhir. Artinya, Tuhan di permulaan adalah sosok yang sama dan tidak berubah dengan Tuhan di akhir nanti. Lantas, bagaimana kita perlu menyikapi hal demikian? Secara khusus, ketika kita membaca narasi-narasi yang bernuansa cukup keras terkait sosok Tuhan. Pernyataan yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia di dalam perikop ini telah cukup lugas untuk memberikan kejelasan mengenai tindakan Tuhan, terkhusus terkait tindakan-tindakan yang terkesan keras dan kejam yang akan Dia lakukan. Salah satu tindakan keras tersebut adalah hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang sudah berdosa kepadanya. Sekilas hukuman yang Tuhan berikan cenderung memberikan kesan bahwa Ia adalah Tuhan yang mudah dongkol dan gemar melakukan tindakan retributif. Padahal, seluruh tindakan Tuhan pada dasarnya selalu bersifat restoratif, termasuk narasi-narasi penghukuman yang cukup banyak tercatat di dalam Perjanjian Lama. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan Yeremia untuk memperhatikan perilaku pengrajin tanah liat yang tidak membuang sebuah bejana yang mengalami kesalahan. Tuhan selalu punya cara dan rencana yang memberdayakan setiap individu yang mau diubahkan olehnya. Permasalahannya adalah tidak banyak manusia yang mau menjalani proses tersebut bersama dengan Tuhan. Bahkan tidak sedikit manusia yang cepat menganggap Tuhan sebagai sosok yang egois, diktator, dan bertindak hanya demi kepuasannya sendiri. Itulah mengapa di masa sekarang kita dapat menemukan testimoni dari mereka yang dulunya mengikut Tuhan, justru berubah menjadi melawan keberadaan Tuhan karena menganggap beriman sebagai sebuah proses kesia-siaan belaka. Pada saat seperti itu, bukankah ia sendiri yang egois dan terlalu pongah untuk membiarkan dirinya berada dalam naungan Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah yang mengubahkan. Kau selalu punya rancangan, Kau selalu punya rencana yang baik untuk kami. Bahkan ketika kami berlaku jahat terhadap-Mu, Engkau selalu punya cara kasih untuk mendidik dan membentuk ulang kami.
Tapi acap kali kami justru lari dari itu semua dan bahkan kami mengeraskan hati dan hidup kami. Tolong kami Bapa untuk mau diubahkan di dalam, oleh, dan bersama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.